Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Perkenankan kami dari BMKG menyampaikan beberapa hal yang terkait persiapan untuk Natal dan Tahun Baru. Kami mulai slide nomor 3 langsung saja. Kami tidak akan, mohon izin kami tidak menampilkan semua, hanya yang penting-penting karena keterbatasan waktu. Jadi posko untuk BMKG ada di tingkat nasional, kami siapkan di kantor pusat. Kemudian juga di tingkat nasional ini kami mengikuti posko gabungan dengan Kementerian Perhubungan di Gedung Cipta, lantai 7 Jakarta, dan dengan kantor ASDP di Pelabuhan Merak, Dermaga 2 Pelabuhan Merak. Kemudian posko kami ada 38 di setiap stasiun BMKG di 38 provinsi serta di tingkat daerah. Kami ada posko gabungan di 13 pelabuhan dan posko gabungan di 96 bandara. Slide berikutnya adalah di sini kami menyiapkan dengan mensiagakan ribuan alat monitoring baik untuk cuaca, lebih dari 1.200 alat monitoring, kemudian diperlengkapi dengan radar cuaca. Radar cuaca, kemudian juga ada beberapa peralatan untuk automatic weather station, 1.200 lebih, juga alat pendeteksi gempa ada ratusan, dan pemodelan dengan lebih 6 pemodelan. Slide berikutnya, langsung slide nomor melompat ke slide nomor. Nah, baik. Yang perlu kami sampaikan untuk diwaspadai bersama dalam rangka koordinasi hari ini adalah saat ini kita sedang memasuki musim hujan. Dan puncak musim hujan di sebagian wilayah di Sumatera dan Jawa itu ada di bulan Desember akhir. Kemudian di sebagian wilayah tersebut mengalami puncak musim hujan di bulan Januari. Artinya selama mudik Nataru mulai dari tadi posko dimulai tanggal 18 kalau tidak salah tadi sampai 5 Januari ini kebetulan berada pada menuju puncak musim hujan di sebagian wilayah, yaitu relatif di sebagian Jawa Barat, terutama bagian selatan, sebagian Jawa terutama bagian selatan. Kemudian di bulan Januari itu puncak musim hujannya, terutama kalau di Jawa itu di bagian pesisir atau di tengah sampai utara. Sehingga kalau kita lihat dari Sumatera, Jawa, tadi saya lihat data dari Kementerian Perhubungan, mobilitas yang tinggi ada di Jawa dan Sumatera. Ini mohon berkenan kami sampaikan bertepatan dengan puncak musim hujan atau mendekati puncak, yang artinya intensitas hujan akan semakin meningkat dibandingkan saat ini. Jadi trennya itu semakin menuju puncak dan sampai ke puncak. Itu yang pertama tentang musim hujan. Dan musim hujan ini disertai dengan terjadinya La Nina lemah yang berdampak pada peningkatan curah hujan 20% mencapai diprediksi 20% dari normalnya. Jadi tadi kondisi normal menuju puncak sampai puncak selama terutama di bulan Januari. Nah, kemudian bersamaan dengan potensi penambahan 20% curah hujan akibat terjadinya La Nina lemah. Itu dua fenomena. Kemudian sejak minggu lalu kami mendeteksi adanya potensi masuknya seruak udara dingin dari dataran tinggi Tibet, dari dataran tinggi Siberia. Ini mohon maaf gambarnya, mohon izin yang ada di di bawah tambah sebelah kanan, ya, bawah tambah sebelah kanan. Dataran tinggi Tibet itu arahnya dari atas
Nah, kemudian diprediksi mulai Desember ini sudah bergerak memasuki mengarah ke wilayah Indonesia. Diprediksi landingnya ini kira-kira sekitar tanggal 20 Desember sampai sekitar 29 Desember. Itu seruak ini mengakibatkan terjadinya kecepatan angin yang perlu diwaspadai ya, bisa tinggi kecepatan angin, terutama untuk pelayaran, kemudian juga gelombang tinggi serta curah hujan. Jadi ini yang kecepatan angin tinggi dan gelombang tinggi itu terutama di laut Natuna, Nah, kemudian saat landing ke Indonesia bagian barat, yaitu Jawa Barat, Lampung, kemudian Banten, DKI, ini peristiwanya mirip kalau skenario terburuk. Doa kami tidak akan, insya Allah tidak akan buruk, tapi skenario terburuk itu meningkatkan curah hujan dengan intensitas yang ekstrim. Contoh yang sudah terjadi di tahun 2020 di bulan Januari, kondisi terparah adalah Jabodetabek banjir saat itu. Itu akibat kami mendeteksi seruak udara dingin tadi. Skenario terringan yang pernah terjadi sekitar 2 tahun lalu, saat penyeberangan di Merak Bakahuni, tiba-tiba kapal yang sudah parkir ini oleng. Karena seruak angin itu kapalnya oleng, sementara masih ada yang menyeberang. Jadi waktu itu 1 truk masuk ke laut, kemudian 1 mobil juga masuk ke laut. Jadi poinnya hal ini yang terus kami monitor. Doanya semoga tidak terjadi, tapi secara deteksi ada peluang terjadi, kami terus memonitor. Dan yang terakhir fenomenanya adalah diprediksi ini sudah mulai terjadi pergerakan gerombolan awan-awan yang bergerak dari sebelah barat wilayah Indonesia di Samudra Hindia, berarak-arakan di sepanjang Katulistiwa. Awan ini sudah mulai memasuki wilayah Indonesia, makanya kan curah hujan semakin meningkat. Selain tadi memang bulan Desember curah hujannya tinggi, namun ini terus bergerak melintasi wilayah Indonesia, termasuk Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan seterusnya. Nah, semoga saat tanggal 20 sampai 28 itu sudah bergeser ke arah timur. Namun ini terus kami monitor, yang dikhawatirkan kalau di tanggal 20 hingga 5 Januari itu gerombolan ini pergerakannya masih terhambat di Jawa dan sekitarnya. Namun perhitungan kami semoga ini sudah bergeser ke arah timur. Kami terus memonitor. Jadi poin inilah yang menjadi kesiapsiagaan kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, dengan Kementerian PU untuk mengantisipasi hal ini, terutama apabila tadi pergerakan kami catat mayoritas itu ada di darat, di jalur tol ataupun jalan nasional, sehingga mohon berkenan kami menyiapkan beberapa aplikasi, coba Mas Andri, yang ini khusus untuk jalur darat. Jadi di sini sudah disiapkan perakiraan cuaca dan peringatan dini di sepanjang jalur darat yang akan dilalui oleh arus mudik tadi. Jadi ini perakiraan cuaca untuk 5-6 hari ke depan, sehingga para pemudik itu bisa mengatur lintasannya kira-kira akan cuaca ekstrim tanggal berapa, ini 6 hari ke depan sudah bisa diketahui jam berapa kira-kira, bahkan kecepatan angin berapa, intensitas hujannya bagaimana. Sehingga kita insya Allah dengan mekanisme ini setiap tahun ini sudah ada sejak 5 tahun yang lalu, sehingga bisa memilih jalurnya secara tepat. Selain itu kami juga berkoordinasi dengan pengelola jalan tol memberikan informasi cuaca
melalui rambu lalu lintas, selain melalui aplikasi. Jadi kami mohon dengan hormat untuk mengakses aplikasi itu melalui aplikasi mobile phone Info BMKG, khusus fitur jalur mudik. Itu ada di aplikasi Info BMKG. Kemudian untuk laut, ini karena tadi ada kekhawatiran seruak udara dingin, gelombang tinggi, ini juga bisa diakses di mobile phone aplikasi Info BMKG, menunjukkan kondisi katakan 5 Desember sampai 10 Desember. Jadi kita bisa merencanakan perjalanan 5 hari ke depan, kondisi gelombangnya yang perlu diwaspadai itu kalau warnanya kuning, itu harus sudah waspada. Ini Bapak Sar, terima kasih selalu menolong kami. Orange itu gelombangnya makin tinggi, lebih dari 2,5 meter orange. Apalagi merah, itu bisa lebih dari 4 meter. Kemudian arah-arah itu, ada arah yang menunjukkan arah gelombang, tapi juga ada arah nanti notifikasinya beda menunjukkan arah angin. Sehingga bagi pelayaran untuk 5 hari ke depan silakan terus memantau dan merencanakan. Bahkan ini bisa menentukan jalur, akan berlayar misalnya dari Merak, coba Mas ditunjuk Merak, garis merahnya dulu Mas. Nah, Merak ke Bakahuni, lintasan merah itu terlihat. Di situ akan terlihat saat ini gelombangnya biru, berarti aman, apalagi biru muda, oh berarti bisa rileks. Namun kalau tiba-tiba kuning, kami segera mengeluarkan peringatan dini melalui pengawas transportasi di Merak, kami sudah berkoordinasi, itu perlu ada kewaspadaan. Nah, tapi tetap masih bisa berlayar, namun kalau sudah orange, siap-siap menghentikan penyeberangan. Nah, kalau merah benar-benar harus berhenti. Nah, ini kami koordinasi juga dengan Kementerian Perhubungan, Bapak terima kasih dengan ASDP. Kemudian untuk penerbangan, jadi ini dari Inawis, bisa langsung dilihat di websitenya. Semua informasi itu sudah masuk di pengawas transportasi di perhubungan, dan juga di masyarakat bisa melihat dari mobile phone. Nah, kalau ini adalah Inasiam, dikembangkan khusus bagi para airlines dan pilot. Jadi sebelum terbang 6 jam ke depan, mereka dimohon download informasi ini, sehingga yang kotak ada ungu, kotak-kotak ini adalah zona yang harus diwaspadai, karena di situ banyak awan-awan cumulonimbus yang bisa mengganggu perjalanan, sehingga para pilot bisa merancang penerbangannya akan melalui mana, akan diteruskan atau akan ditunda. Nah, ini koordinasi dengan timnya Ibu Polana di ATC, itu mereka yang akan memutuskan. Kami menyediakan decision support systemnya, informasinya untuk penerbangan. Bahkan untuk abu vulkanik, Pak Hadi bisa tunjukkan, ini kan juga sedang erupsi Gunung Lewotobi. Ini juga terus kami monitor, khususnya abu vulkaniknya. Dampak dari abu vulkanik ini membahayakan bagi penerbangan, dan kami tugasnya menyiapkan data dan informasi. Yang memutuskan adalah pihak dari Kementerian Perhubungan dan juga dari pengawas penerbangan. Jadi di sini kelihatan sebenarnya ada tandanya, yang ada kayak trapesium merah, berarti saat ini abu vulkanik sedang bertiup ke arah utara. Nah, garis yang simpang siur itu adalah lintasan penerbangan. Sehingga kalau sampai trapesium merah ini kepotong lintasan penerbangan, itu yang menjadi masalah, bisa diantisipasi. Nah, insya Allah kalau ini nampaknya tidak terpotong, berarti tidak ada yang di cancel, ditunda, atau mungkin bandara juga sudah mulai dibuka karena arahnya ini. Jadi yang memutuskan bukan BMKG, tetapi BMKG memberikan informasi. Dan yang terakhir adalah, jadi ini bukan untuk publik, hanya tadi untuk penerbangan. Yang terakhir adalah multi hazard, geohidrometeorologi.
integrasi dari semua informasi itu kami overlaykan, kemudian tentunya yang kami waspadai berdasarkan informasi yang tadi dipaparkan Kementerian Perhubungan, terutama jalur darat, meskipun jalur udara juga bisa, jalur laut juga bisa, tapi kami sebagai contoh, ini contoh jalur darat, karena pergerakan mayoritas ke sana. Nah, ini terlihat adanya jalan tol yang berpotongan dengan sungai, dan inilah yang biasanya sumber masalah. Di situ perlu diwaspadai kalau cuaca ekstrim, dari radar kelihatan awannya akan bergerak ke sana. Insya Allah kami sudah mulai berkoordinasi dengan PUPR, dengan Kementerian Perhubungan, dan nanti mohon dengan Kakor Lantas, barangkali perlu antisipasi apakah buka tutup atau apakah langkah-langkah lain, tergantung intensitas hujan yang ada agar jalan tol itu bisa selamat. Jadi itu perlengkapan yang kami siapkan. Mohon izin sekali lagi yang terakhir, Mas, yang terakhir ini sedikit informasi tentang gempa bumi. Bismillah semoga tidak terjadi, kami tidak bisa memprediksi, namun mewaspadai seismic gap. Ada 2 panah besar, ini yang benar-benar kami bersiaga. Seismic gap ini adalah energi megatrust yang belum dilepaskan, dan kita tidak tahu kapan lepas, namun sudah 267 tahun belum terlepas. Nah, di Jepang yang baru saja terjadi itu 78 tahun kemudian terlepas. Di tempat yang lain, di Oki, Jepang 176 tahun terlepas. Di Aceh, tsunami Banda Aceh itu gambaran megatrust adalah seperti Banda Aceh, itu terlepas setelah energinya 97 tahun. Semakin lama energi disimpan, dia lepasnya semakin dahsyat. Nah, jadi antisipasi terburuk, Banda Aceh itu gambaran kurang lebih megatrust semacam itu dan menimbulkan tsunami. Semoga ini tidak terjadi, namun saat ini yang belum terlepas itu sudah 267 tahun. Sehingga sudah sepatutnya kita semua bersiaga, semoga tidak terjadi. Kami sudah koordinasi dengan PUPR, dengan BNPB, dengan BRIN, dengan BPPD, mohon doanya tidak akan terjadi. Demikian yang perlu kami sampaikan. Terima kasih atas koordinasi dari Bapak-Bapak, dan mohon arahan lanjut dari Komisi 5 untuk kenyamanan dan keselamatan Nataru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.